kami di situ siapa, Bang? Bisa bermakna seperti ini Bang Idis ya. Kami dalam Al-Quran itu bisa bermakna menunjukkan kami antara Tuhan dengan malaikat. Karena memang Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat Jibril. Oke. Kalau yang menciptakan siapa, Bang? Gimana, Bang? Gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Tuhan Islam cuma satu gitu kan? Tidak beranak dan Betul. tidak diperanakan itu kan? Tuhan Islam cuma satu, dialah yang esa, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Baik. Bang, ini adalah sebuah Ya. mohon maaf kalau bahasa saya agak sedikit kasar. Ini adalah sebuah kebohongan yang terus-menerus diucapkan dari generasi ke generasi dan latah diikuti oleh orang yang tidak tahu apa-apa. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat yang kedua, dikatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini. Kami di situ siapa, Bang? Bisa bermakna seperti ini Bang Idis ya. Kami dalam Al-Quran itu bisa bermakna menunjukkan kami antara Tuhan dengan malaikat. Karena memang Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat Jibril. Oke. Kalau yang menciptakan siapa, Bang? Tuhan, yang menciptakan Tuhan. Pernah nggak Allah mengatakan dirinya kami ciptakan? Banyak Bang, banyak sekali. Oke, jadi kami itu siapa di situ? Itu menunjukkan kepada dirinya, hanya menunjukkan kesopanan Bang. Dalam Al-Quran itu bahasanya sopan. Ini bertentangan dengan statement Anda bahwa Allah itu, Tuhan Anda itu satu. Padahal di dalam Al-Quran dia menyebut dirinya dengan kami. Di mana-mana yang namanya kami itu pasti lebih dari satu. Bagaimana mungkin kami itu adalah satu? Itu makna kami dalam Al-Quran Bang. Itu makna kami dalam Al-Quran menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Kami itu satu atau banyak? Kalau kami itu satu atau banyak? Memang kalau dalam KBBI kami itu banyak. Iya. Jadi janganlah lagi mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu satu. Tuhannya orang Islam itu ada Allah dan Muhammad. Dua itu. Mereka selalu bersama-sama. Kami. Itu selalu begitu terus, Bang. Abang salah. Nah, ini yang sering saya dengar dari live-nya Bang Edis, bahwa kami umat Islam menuhankan Muhammad, menuhankan Nabi Muhammad. Itu salah besar, Bang. Baik, gini Bang. Memang yang dimaksud Al-Quran dengan definisi menuhankan itu apa? Menuhankan itu adalah menyembah, mengesahkan. Sesembahan, sembah Tuhan kami. Saya catat dulu Bang ya, tapi jangan ditarik lagi pernyataan Anda ya. Siap. Baik, menuhankan adalah mengesahkan. Sebentar, saya tulis ya. Baik. Jadi orang Islam tuh nggak tahu menuhankan itu apa. Baik. Itulah sebabnya sampai hari ini mereka nggak sadar bahwa Muhammad itu Tuhannya. Baik, saya tampilkan. Oke, menurut Anda, menuhankan adalah mengesahkan, betul? Ya, betul? Ya, betul. Oke, coba abang buka dulu Quran surat 45 ayat yang ke-23. Surah keberapa Bang? Surah apa Bang? Surah ke-45. Surah 45 ayat 23.
Ingat ya, menuhankan itu artinya mengesakan. Pantasan orang Islam ini nggak sadar. Ya. Oke, coba baca Bang. Apa bunyi surat itu? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke. Jadi di situ ada kata-kata orang yang mempertuhan hawa nafsunya, betul? Betul. Oke, jadi mempertuhan apa? Pengertian mempertuhan? Mempertuhan itu mengesahkan Tuhan. Mengesahkan. Oke, berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang mengesahkan hawa nafsu gitu. Ya, orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Tadi katanya mengesahkan. Bedakan Bang Edis. Enggak apa-apa, boleh dibalik lagi kameranya. Nah. Saya balik sebentar. Saya balik lagi kamera saya ya. Kenapa orang Islam nggak sadar-sadar? Ya karena ini. Mereka tidak tahu definisi mempertuhan. Gini. Sebentar Bang, tenang dulu, tenang. Tadi kan Anda sudah bicara. Menurut Al-Quran, apa itu menuhankan atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya? Anda katakan tadi mengesahkan, betul? Oke, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Pernahkah kamu melihat, mendapati sekelompok orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Menurut Anda, mempertuhan adalah mengesahkan, betul? Ya. Berarti orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang mengesahkan hawa nafsu. Oke, kita baca tafsirannya Bang ya. Kita baca tafsirannya ya. Salah nggak definisi Anda jadinya kalau seperti itu definisi mempertuhan? Tidak salah. Jadi yang dimaksud Bang, yang dimaksud mengesahkan hawa nafsu berarti. Hawa nafsu engkau esa. Itu mempertuhan hawa nafsu seperti itu. Begini langsung Bang, langsung coba begini. Bacakan tafsirnya. Silakan bacakan tafsirnya. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada petunjuk Allah. Nah, berarti mempertuhan itu artinya menaklukkan dirinya terhadap sesuatu itu, memperbudak dirinya terhadap sesuatu itu, betul? Betul. Iya, itulah definisi mempertuhan. Bukan mengesahkan, gimana? Menuhankan itu Bang, menuhankan itu bisa mengesahkan, bisa dia dijadikan sesembahan, bisa dia. Nggak usah banyak-banyak. Coba menurut ayat itu apa definisi menuhankan? Pokoknya begini, ayat ini menunjukkan tentang orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya dibandingkan petunjuk Tuhan. Oke, artinya menuhankan hawa nafsu adalah orang-orang yang mengikuti, menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Betul. Iya, itulah definisi menuhankan. Gimana sih? Misalkan, jadi bisa saja, karena begini Bang. Karena orang Islam ini nggak tahu menuhankan. Oke, jadi gini, sebentar Bang, saya turuti. Seperti ini Bang. Oke, baik, sebentar Bang, sebentar. Saya dulu. Silakan. Man ahabba syai'un fahuwa abdun. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka siap-siaplah ia menjadi seorang budak. Oke. Baik. Artinya bisa saja dia karena mencintai sesuatu itu dia jadi mempertuhannya, betul? Betul. Akhirnya kutanya sama Abang, kutanya sama Abang. Siapa betul tidak Anda harus lebih mencintai Muhammad lebih daripada istri, lebih daripada harta, bahkan lebih daripada nyawamu sendiri, betul tidak? Betul. Betul. Berarti Anda harus melakukan kecintaan yang berlebih nggak kepada Muhammad? Betul. Betul. Barusan tadi Anda bilang apa? Hadis yang barusan Anda kutip tadi apa? Iya, makanya. Coba hadisnya tadi apa? Hadisnya tadi apa? Man ahabba syai'un fahuwa abdun. Artinya? Barang siapa yang mencintai sesuatu maka siap-siaplah ia menjadi budak. Iya, berarti hamba. Anda itu budaknya Muhammad.
saya siap dikatakan seperti itu, Bang. Iya, Karena makanya kami saya cinta bilang orang kepada Islam itu adalah orang yang diperbudak oleh Muhammad. Gimana sih? kami, Bang. Karena dalam keimanan kami tidaklah seseorang akan sampai kepada Allah tanpa melalui perantara Muhammad. Betul, saya Tidak setuju. begitu. Makanya saya bilang kalian itu Begini lagi, Bang. menuhankan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Masalahnya kalian tidak tahu mempertuhan itu apa. Ini, Tadi kan kita sudah sepakat, mempertuhan adalah suatu, dengar dulu Bang, biar kita ini topik penting nih. Mempertuhan adalah suatu perbuatan membuat diri Anda itu dalam keadaan tahluk dan menyerahkan diri kepada sesuatu itu. Sehingga Anda tidak punya lagi kekuatan, Anda tidak punya lagi daya upaya selain daripada tahluk kepadanya. Contoh, hawa nafsu Anda. Ketika hawa nafsu Anda memerintahkan, hei, ambil itu duit, ambil itu. Anda turuti. Hei, ayo berjudi. Anda turuti. Jadi ketika Anda menaklukkan diri kepada hawa nafsu Anda itu mempertuhan hawa nafsu itu. Nah, sebagai seorang muslim, Anda itu harus menaklukkan diri kepada Allah. Nggak boleh kepada hawa nafsu. Bagaimana cara kalian menaklukkan diri kepada Allah? Caranya dengan menaklukkan diri kepada anaknya Aminah. betul. Betul sekali. Konsep Islam tuh itu konsep Islam. Kalian harus mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Nah, bukan mempertuhan lagi katanya kan? KBBI, dalam KBBI Bang Edis, dalam KBBI tolong dibedakan antara Tuhan dengan Tuan. Bang, saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu. Waktu Al-Quran ditulis, Abang jangan kesana-kesana, Bang. Jangan begini-begini. Tahan dulu rokok Abang itu, tahan. Itu Anda itu udah termasuk mempertuhan setan karena Anda mengikuti hawa nafsu. Rokok itu menurut ajaran agama Islam itu kencing setan. Tempat hukum, Bang. Baik, sebentar dulu, sebentar. Bang, Oke. di dalam fakta sejarah, kamus KBBI udah ada belum ketika Al-Quran itu dituliskan? Belum ada. Belum ada. Jadi kita harus merujuk pengertian yang sebenarnya, bukan merujuk kepada KBBI, tapi merujuk kepada pengertian yang ada di dalam Quran itu sendiri. Ya tinggal begini, Bang. Tinggal begini. Coba saya tanya Ini dulu kan sama kita- Bang, kata Tuhan di dalam Al-Quran yang barusan kita baca tadi apa? Dengar saya dulu berbicara, Bang. Dalam kita sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita harus mengikuti KBBI. Harus mampu kita membedakan antara Tuhan dengan Tuan, Bang. Oke, di mana ada kata Tuhan, di mana ada kata Tuan di dalam Al-Quran? Saya Bang Edis jangan seperti itu. Mestinya Bang Edis Bang, tanyanya Anda apa kan sedang mau mendefinisikan kata Tuhan dengan kata Tuhan. Kenapa kita capek mendefinisikan sebuah kata yang nggak ada di Quran? Orang kita lagi bahas Quran, gimana Anda ini? Nah iya, kan nggak ada juga di dalam Quran bahwa umat Islam itu mentuhankan Muhammad. Iya, makanya saya bilang, menurut bahasa Al-Quran, coba cek bahasa aslinya. Kata Tuhan di situ apa bahasa Arabnya? Robbi, Tuhan Bukan kami. Robbi yang di ayat tadi. Di ayat tadi itu bukan Robbi, tapi ilah. Nah, bisa ilah. Oke, coba baca ayat tadi. Baca bahasa Arabnya coba. Al-Jadsiyah nomor 45 tadi, 23. Bentar. Kita mengedukasi terus ya, bahwa orang Islam tuh mempertuhan Muhammad. Tapi orang Islam tuh nggak tahu. Karena orang Islam tuh nggak tahu esensi mempertuhan tuh, mereka nggak tahu. Karena mempertuhan di dalam kepala orang Islam itu adalah menganggap dia itu esa. Habis itu Anda mau maling, mau mencuri, terserah. Yang penting anggaplah dia esa. Karena goal dari mempertuhan hanyalah menganggap dia esa, itu aja.
Ini saya baca bang. Silakan. Afara'aita minat takhada ilahahu hawahu wa Oke. adallahu Allahu 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. Ini ayat berapanya sih? Ayat 23-nya itu. Oh iya ini ayatnya. Oke, kata Tuhan di situ. Wisyawatan faman yahdi min ba'dillah afala tadakkarun. Oke. Kata Tuhan di situ dicek bahasa Arabnya adalah ilah. Setuju? Betul. Oke, jadi ada orang yang ilahnya itu bukan Allah, tapi ilahnya itu adalah hawa nafsunya, betul? Betul. Abang ini udah dibilang jangan keluar dari kamera. Bang kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan diskusi sama saya. Terus bang. Oke, siapa ilahnya orang itu? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Apa pengertian ilah kalau begitu? Menuhankan. Pengertian ilah adalah sesuatu yang menguasai, sesuatu yang mengendalikan, sesuatu yang dijadikan oleh seseorang sebagai satu otoritas. Setuju? Betul. Nah, sekarang Saya jawab bang. sebentar. Berarti ilah itu bisa apa saja nggak? Bisa duit, bisa orang, bisa hawa nafsu, bisa Allah. Tergantung siapa yang mau Anda jadikan sebagai otoritas, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim, Anda harus jadikan nggak Muhammad itu sebagai otoritas? Dia itu sebagai tuan. Bang, jangan bagi muter-muter kami. dulu, Bang. Anda harus jadikan nggak Muhammad sebagai otoritas di dalam hidupmu? Nomor 2 bang. Harus Anda jadikan otoritas nggak? Iya, tapi nomor 2. Iya, makanya wajib seorang muslim itu menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Ini gimana sih kalian ini? Bang, saya jawab bang ya. Berat. Coba bagaimana Anda bisa muslim tetapi di detik yang sama Anda tidak menjadikan Muhammad sebagai penguasa, pengendali hidupmu? Contoh, kalau Anda mau masuk kamar mandi, siapa yang harus Anda jadikan pengatur, pengendali kamu, cara masuk kamar mandi? Kan Muhammad. Masuk kaki betul. kiri, betul? Keluar kaki kanan, betul? Cara makan harus pakai tangan kanan, cara minum pakai tangan kanan, betul? Jadi sebenarnya hidup seorang muslim itu sedang dikendalikan oleh Muhammad. Tapi kalian nggak sadar, gitu loh. Kenapa kemudian kami mengikuti Muhammad bang? Karena adabani Rabbi wa ahsana ta'dini, kata Nabi Muhammad. Adabku menjadi baik karena Allah langsung yang membimbing adabku, kata Nabi Muhammad. Makanya perintah untuk menjadikan Muhammad sebagai ilah, perintah untuk menjadikan Muhammad sebagai otoritas. Kalau saya bilang Tuhan, nanti kalian langsung pusing kepala kalian. Karena kata Tuhan itu nggak ada dalam Quran. Kata Tuhan nggak ada dalam Quran, itu bahasa Indonesia, betul? Oke. Nah, makanya kita pakai bahasa aslinya, ilah. Berarti perintah untuk membuat Muhammad menjadi ilah kalian itu adalah perintah dari Allah itu sendiri, betul? Betul. Iya, makanya saya bilang ilah kalian itu Allah dan Muhammad. Sekarang saya jawab yang bahasa Arab ya, yang bahasa ilah. Oke bang. Inilah keistimewaannya dalam Al-Quran bang. Lafaz Allah, kita cari satu persatu ayatnya ya. Ditulis lengkap bang. Alif, lam, lam, ha. Lafaznya Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lengkap kan tulisannya? Dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul Ini mau huwallahu lari ahad. kemana-mana lagi. Bang, Allah itu nama atau bukan? Ini bahasa Arab ilah dulu bang. Kita bahas bahasa Arab Allah. Yang mau Anda bahas Allah atau ilah? Nanti ketemu dengan ilah itu bang. Nanti ketemu dengan ilah itu.
Oke, Nah, tadi sekarang intinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad adalah ilah dalam agama Islam ya? betul. Betul. Karena Nih teman-teman ya, sudah diakui ya teman-teman ya. Oke, coba Bang sekarang bersaksi. Aku bersaksi. Tidaklah sebenarnya. Nah, kan nggak mau kan? Ini makanya saya bilang munafik, munafik. Coba aku bersaksi dulu. Aku bersaksi. Kan susah kan? Bang, tadi abang sudah akui bahwa Muhammad adalah ilah, betul? Tapi jangan maknai KBBI Muhammad adalah Tuhan. Nggak usah KBBI KBBI-an. KBBI belum ada waktu Al-Quran ada. Setuju? Setuju. nggak? Oke, baik. Setuju. Baik, coba. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad adalah ilah? Mengaku. Mengaku. Coba, aku mengaku. Aku mengaku. Nah, kenapa Anda takut buat pengakuan? Coba, setelah berdebat dengan Edis TV, saya mengaku bahwa Muhammad adalah ilah saya. Coba, yuk. Karena begini, Bang. Jangan karena begini dulu, buat pengakuan dulu, ayo. Setelah berdebat dengan Edis TV, saya mengaku bahwa Muhammad adalah ilah saya. Yuk. Nah, oke. Ayo. Ayo buat pengakuan. Setelah berdebat dengan Edis TV. Jangan begitu dulu. Oh, jangan begitu, gimana? Anda sudah mengakui kok, bagaimana? Gimana? Bang, makanya ketika saya bilang bahwa Muhammad itu ilahnya orang Islam, Tuhannya orang Islam, jangan keburu-buru membantah. Itu keluar dari mulut seorang yang mempelajari agama Islam 13 tahun. Sebenarnya begini, Muhammad itu karena dialah maja al-Islam ma'a Muhammadin. Agama Islam itu datang bersama Nabi Muhammad. Makanya kenapa kami tak tunduk kepada Muhammad? Karena Muhammadlah Nabi dan Rasul terakhir kami yang membawa agama Islam. Oke, ketika seseorang menundukkan diri kepada hawa nafsunya disebut mempertuhan nggak? Mempertuhan Oke, hawa ketika nafsu. seseorang menundukkan diri kepada Muhammad berarti Beda-beda konteks, Bang. beda. Inilah saya bilang standar ganda. Bang, sebenarnya Bang, konsep Kristen itulah yang kalian ambil. Jadi begini Bang, konsep Kristen tuh begini. Bagaimana cara mempertuhan Bapa di surga? Caranya gimana? Menaklukkan, menundukkan diri kepada Dia. Caranya harus menundukkan diri kepada perkataannya. Karena Bapa di surga itu dikenal melalui firman-Nya. Hanya firman-Nya yang sampai ke kita.